Welcome. Thank you for joining us. We're glad you're here. You may have some memories or thoughts of what church is really all about. Is it a place to get married? A place you go when someone dies? A big potluck? Sometimes with that mystery dish. Bible stories on a flannel board? A place to sing hymns? It can be some of those things, but it's really learning to love God and to love others, seeing our relationships with family and friends grow stronger, serving our community, and a place to find hope in a world facing trouble. Also that we can share the incredible good news of Jesus with others who need this good news just like we do. We believe Jesus died on the cross and rose again to save us all, bringing us new life, healing, and peace. If it's been a while since you've been to church, or it's your very first time, or you're here every Sunday, no matter where you come from or where you've been, we welcome you to our church. Shalom saudara, nama saya Pastor Golda. Hari ini kita akan melanjutkan series khotbah kita yang kedua, Renew atau diperbaharui. Kita akan membahas tentang tujuan yang harus diperbaharui. Nah, minggu lalu Pastor Indra sudah menjelaskan bagaimana hidup kita selalu harusnya diperbaharui oleh Roh Kudus sehingga kita hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Nah, agar dapat mewujudkan rencana Tuhan di dalam hidup kita, kita harus mengetahui bahwa Tuhan punya tujuan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan melihat cerita tentang Saulus, bagaimana dia seorang yang mempunyai tujuan yang salah sebelumnya, ingin menangkap semua pengikut Yesus, namun dia kemudian diperbaharui oleh Tuhan sehingga mempunyai tujuan yang benar dan menjadi salah satu orang yang sangat berperan penting di dalam kekristenan. Di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita telah dipersiapkan Allah untuk rencana yang baik. Saudara mengetahui karya dari Tuhan ketika Ia menciptakan langit dan bumi. Setelah Ia menciptakan, Dia selalu mengatakan semuanya itu baik. Saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan maksud yang baik. Tuhan bangga menciptakan saudara dan saya. Ada 4 poin yang saya ingin bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama adalah Tuhan menciptakanmu dengan sengaja dan untuk suatu tujuan. Kata karya tangan Allah atau hasil karya Allah di dalam Alkitab, di dalam bahasa Yunani disebut dengan poiema. Ternyata poiema ini berarti puisi.
Saudara pasti mengetahui karya puisi itu sangatlah indah, sehingga karya tangan Allah itu berarti adalah sesuatu yang dibuat untuk kebaikan, untuk keindahan, benar? Nah, sehingga Tuhan menciptakan saudara dan saya itu punya tujuan dan punya keindahan. Tuhan sangat bangga dengan ciptaannya. Dia mengasihi ciptaannya. Ketika Dia memikirkan setiap kita, Dia menyebut kita baik. Tuhan saat menciptakan langit dan bumi, Dia mengatakan semuanya itu baik. Sehingga saudara dan saya diciptakan Tuhan dengan maksud yang baik. Kita akan membaca dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita dapat melihat gambar berikut. Nah, bagaimana Saulus pada saat itu adalah seseorang mungkin yang punya tujuan yang salah, tujuan untuk menangkap pengikut Yesus. Tetapi Tuhan mempunyai tujuan untuk hidup Saulus. Sehingga poin yang kedua yang saya mau bagikan adalah seringkali tujuan yang salah tempat. Seringkali mungkin saudara dan saya mempunyai tujuan yang salah tempat. Ada satu mahasiswa yang kami layani, sekarang dia sedang skripsi, dan namun skripsinya tidak kunjung selesai, saudara. Sudah sekitar 2 tahun. Sehingga pada suatu titik dia merasa, saya nggak ada gunanya lagi hidup di dunia ini. Dia ingin bunuh diri. Seringkali tujuan Allah untuk hidup kita ditutupi oleh masalah-masalah kita. Seringkali kita hanya fokus dengan masalah itu, sehingga menutup tujuan sesungguhnya Allah untuk hidup kita. Sehingga diperlukan campur tangan Tuhan untuk membantu kita menemukan alasan yang terbaik untuk hidup kita, sehingga hidup kita mempunyai tujuan yang baru. Seringkali kita merasa kita tidak punya tujuan di dalam Tuhan. Namun kita sudah punya tujuan di dalam Tuhan, yaitu kehidupan yang kekal. Seperti halnya kita menaiki suatu kereta, dia sudah mempunyai tujuan yang sama gitu ya, tujuan yang kita ingin capai. Tapi mungkin banyak godaan di sebelah kanan kiri kita, sehingga kita tidak fokus lagi kepada tujuannya Allah. Di Kisah Para Rasul 9 ayat 1-9, di sini kita melihat perjalanannya Saulus. Dia hendak ke Damsyik, tetapi pada saat itu Tuhan mengintervensi hidup dia karena perjalanannya sudah salah, tujuannya sudah salah. Tujuan sesungguhnya Saulus, kita ketahui, dia menjadi salah satu orang yang sangat berperan penting dalam kekristenan. Dan Tuhan mau mengintervensi kehidupan Saul. Seringkali kita harus mengizinkan Allah untuk mengintervensi hidup kita. Sehingga poin yang ketiga adalah distraksi ilahi. Roh Yesus sendiri yang dianiaya oleh Saul menerjang Saul. Ia terjatuh ke tanah dan dibutakan oleh cahaya yang sangat terang. Tuhan turun tangan untuk memperbaharui hidup Saul dengan mengubah rencananya dan mengarahkan Saul pada misi yang sama sekali baru. Saudara, mungkin saat ini hidup saudara dipenuhi masalah sehingga saudara tidak melihat tujuan yang sesungguhnya dari Allah. Seringkali kita harus mengizinkan Tuhan untuk memberikan distraksi dalam hidup kita. Seperti Saul, akhirnya dia menjadi buta, dan hal tersebut menjadikan dia kembali ke tujuan sesungguhnya Allah. Seringkali mungkin saudara saat ini sedang di dalam masalah, dan mungkin masalah itu datang untuk membuat saudara kembali ke tujuan yang sesungguhnya, yaitu sesuai dengan tujuan Tuhan untuk hidup saudara. Saudara, saya mau punya suatu ilustrasi.
Kita bisa lihat gambar berikut ini. Nah, di sini kita melihat ada 4 pilihan. Yang pertama adalah pesta pora, yang kedua adalah uang, yang ketiga adalah popularitas, dan yang selanjutnya adalah hubungan. Saudara, di manakah saudara menghabiskan waktu saudara? Di mana energi saudara lebih banyak tercurah? Kita boleh sama-sama merefleksikannya. Jika saudara ingin mengetahui tujuan hidup saudara saat ini, lihat saja kemana waktu, energi, perhatian, dan kasih sayang saudara tertuju. Banyak orang menginvestasikan seluruh hidupnya untuk tujuan yang tidak benar-benar penting. Terkadang Tuhan menawarkan kita distraksi untuk mengembalikan kita kepada tujuannya. Apakah saudara saat ini punya tujuan untuk menyenangkan keluarga, mempunyai keluarga yang bahagia, sehingga saudara bekerja keras? Namun akhirnya seiring berjalannya waktu, mungkin tujuan itu bukan itu lagi saudara, tetapi uang, atau bahkan popularitas, atau bahkan pesta pora. Atau mungkin saudara saat ini mempunyai hubungan dan menjadikan pasangan saudara lebih daripada Tuhan. Pasangan saudara lebih penting daripada Tuhan. Sehingga jika hubungan saudara kurang baik, saudara seperti kehilangan tujuan. Mungkin kita bisa tanyakan kepada diri kita sendiri, di manakah tujuan kita saat ini? Di manakah perhatian kita lebih banyak tertuju? Dalam pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 10 sampai 19, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya. Dalam suatu penglihatan Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bersama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Saudara bisa melihat gambar berikut. Ini adalah gambar Paulus bertemu dengan Ananias. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar dengan orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukan terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias di situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Saudara, seperti Saulus, dia meresponi panggilan Tuhan. Dia kembali ke tujuannya Tuhan. Saudara, apakah saudara mau ada distraksi dulu baru saudara mau kembali ke tujuannya Tuhan? Ataukah saudara dengan kerelaan hati mau membuka hati saudara supaya Tuhan mengambil alih hidup saudara dan menuntun saudara ke tujuannya? Maka poin yang keempat adalah jalan menuju tujuan. Jadi yang pertama, tujuan baru yang diberikan Tuhan kepada kita akan selalu selaras dengan apa yang telah dinyatakan Tuhan dalam Alkitab. Sehingga jika saudara mau mengetahui tujuan Tuhan untuk hidup saudara, mari kita baca Alkitab kita. Tuhan tidak akan bertentangan dengan firman-Nya saat Dia memberi kita petunjuk. Apakah hal yang saudara yakini sebagai arahan Tuhan itu terdengar seperti apa yang diinginkan Tuhan?
Yang kedua, untuk menemukan tujuan hidup kita tidak dapat melakukannya sendiri. Rencana Tuhan bagi hidup kita memerlukan ketaatan kita. Kita perlu melibatkan Tuhan untuk kembali kepada tujuannya. Mungkin saudara saat ini memerlukan Ananias di kehidupan saudara. Saudara mungkin memerlukan seseorang untuk membantu saudara untuk kembali ke tujuannya Tuhan. Di GCA, kita adalah keluarga. Orang-orang di sekeliling saudara sangat berperan penting dalam hidup saudara. Pak Gembala, Ibu Gembala, pastors, rekan-rekan di gereja, itulah orang-orang yang dapat membantu saudara untuk bangkit dan tidak fokus dalam masalah saudara, tetapi tujuan yang Tuhan sudah berikan untuk hidup saudara. Roh Kudus dalam hidup kita akan membimbing kita saat kita melangkah ke dalam tujuan-tujuannya Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, tujuan yang diperbaharui melalui ketaatan kita. Tujuan di dalam kehidupan kita harus selalu diperbaharui. Ketaatan membantu kita untuk selaras dengan tujuannya Tuhan. Menjalani tujuan Tuhan membutuhkan iman dan mengharuskan kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita tidak bisa berpegang kepada dosa, fokus kepada masalah kita, dan tidak membiarkan Tuhan mengubahkan hidup kita, mengubah dosa kita, mengambil yang bukan keinginannya Tuhan. Sehingga saudara, kalau saudara mau kembali ke tujuannya Tuhan, saudara harus meninggalkan dosa-dosa saudara. Saudara tidak bisa dengan setengah-setengah hati, tapi saudara harus taat dan mengikut Tuhan. Kehidupan Saul menjadi contoh yang baik untuk kita, bahwasanya Tuhan tidak pernah selesai dengan kita, dan Dia akan menggunakan siapapun untuk tujuan kerajaannya. Saudara dan saya mempunyai tujuan di dalam Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan untuk karya yang terbaik. Saudara dan saya tidak dengan sengaja Tuhan ciptakan, tetapi Tuhan sengaja menciptakan kita. Tuhan mempunyai tujuan buat saudara dan saya. Saat ini, apakah saudara ingin diperbaharui di dalam Tuhan? Apakah saat ini saudara mau kembali ke tujuannya Tuhan? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang kembali mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau mempunyai tujuan yang terbaik di dalam hidup kami Tuhan. Jika sekarang ini masalah kami menghalangi kami melihat tujuan-Mu Tuhan di dalam hidup kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada dosa yang menghalangi kami Tuhan untuk kembali ke tujuan-Mu, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biar Engkau yang singkapkan itu Tuhan. Biar Engkau yang mengampuni dan memperbaharui hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Then sings my soul, how great your love is, how great your love is. Then sings my soul, then sings my soul.
dancing to my soul. How great your love is. How great your love is. Dancing to my soul. Mari kita tepuk tangan sama-sama, amin. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are, Lord, these words are from my heart. These words are not made up. I believe for you. I am devoted to you. Mari angkat tanganmu. Yes, Lord. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Sing Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Sing Jesus. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Hallelujah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di akhir daripada kebaktian kita, kebersamaan kita melalui JCA Online Church ini, saya sekaligus ingin mengucapkan terima kasih. Karena waktu demi waktu, hari demi hari, lalu pada waktu kita ketemu, tentunya minggu demi minggu, kita selalu saja mendapatkan berkat-berkat yang tertentu, berkat-berkat yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan saat ini, pada waktu kita saling memberikan ucapan syukur itu, saudara-saudara, baiklah juga kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Dan pada saat yang sama, kita bersyukur karena kita sama-sama diutus untuk memberkati banyak orang di sekitar kita. Mari saudara-saudara, kita akhiri kebaktian saat ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan untuk saudara, keluarga, dan handai taulan yang ada di tempat saudara-saudara dan kita semua yang ada di JCA Online Church ini. Bapa yang dalam sorga, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami semua. Engkau juga memakai kami, Tuhan, untuk memberkati banyak orang di sekitar kami. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Inilah saatnya kita menjadi berkat dan saluran berkat
untuk banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kita. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga dan cinta kasih Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus senantiasa memberkati saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudara-saudara dan sampai jumpa pada kesempatan minggu depan.